Hai, kenalin, aku Felicia Chanya, NPM 1831. Hai, kenalin, aku Viola Indira Ramadanti, NPM 18023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Yang pertama ada mengenai software yang akan digunakan, yaitu adalah Pensim. Nah, Pensim ini adalah perangkat lunak simulasi yang dikembangkan oleh Ventana Systems. Nah, ini terutama itu mendukung simulasi yang berkelanjutan atau dinamika sistem dengan beberapa kejadian diskrit dan kemampuan pemodelan berbasis agent. Untuk di paragraf 2 di sini membahas mengenai tema, yaitu tentang sistem produksi. Nah, produksi sendiri itu adalah fungsi pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas-aktivitas guna penciptaan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi itu. Nah, sistem produksi ini itu memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas operasional sistem. Nah, di dalam sistem produksi itu terdapat interaksi antar variabel yang di dalamnya itu untuk mencapai tujuan. Nah, untuk studi kasus di sini adalah di PT Hermikut yang merupakan perusahaan di bidang industri makanan. Nah, di sini produk yang dihasilkan adalah sosis. Nah, perusahaan itu berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan adalah karena banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Kemudian ada di rumusan masalah, yaitu dengan bagaimana merancang model perencanaan ketersediaan bahan baku sosis berdasarkan jumlah permintaan dengan menggunakan software Pensim. Tujuannya adalah agar praktikan mampu membuat model sistem dinamis dari sistem produksi PT Hermikut dengan menggunakan software Pensim, lalu agar dapat merancang model perencanaan ketersediaan bahan baku sosis berdasarkan jumlah permintaan dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi sosis. Kemudian manfaatnya adalah untuk memberikan pengetahuan baru pada praktikan mengenai software Pensim, lalu praktikan tahu dan mampu mengoperasikan software Pensim dengan memecahkan masalah studi kasus, dan praktikan dapat membuat model sistem dinamis dengan menggunakan software Pensim. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pola yang mempengaruhi keterkaitan antar unsur. Nah, di sini sistem dinamik itu adalah metodologi berpikir, metodologi untuk mengabstraksikan suatu fenomena di dunia nyata sebenarnya ke model yang lebih eksplisit. Nah, di sini ada pola yang mempengaruhi keterkaitan antar unsur, yaitu ada yang pertama feedback atau causal loop, lalu ada stock, level, dan flow rate. Kemudian yang ketiga ada delay, dan 4 adalah non-linearity. Kemudian yang pertama ada feedback. Nah, feedback ini di sini adalah suatu struktur umpan balik harus dibentuk karena adanya hubungan kausal, yaitu sebab akibat. Dengan perkataan lain, suatu struktur umpan balik ini merupakan blok pembentuk model yang diungkapkan melalui lingkaran-lingkaran yang tertutup. Kemudian ada stock level dan flow rate. Nah, di sini itu dalam presentasikan aktivitas dalam suatu lingkaran umpan balik digunakan dua jenis variabel yang disebut stock dan flow. Kemudian ada delay, tunda. Di sini itu terjadi dimanapun di dunia nyata. Artinya delay itu menghasilkan sesuatu yang menarik pada perilaku kompleks sistem. Kemudian ada non-linearity atau non-linearitas. Di sini itu mendekati sistem dinamik yang mempresentasikan dinamika perubahan state dari sistem dan menghasilkan isyarat-isyarat sebagai keluarannya. Kemudian ada syarat-syarat model yang terbentuk. Yang pertama ada yaitu adanya efek suatu intervensi atau kebijakan dalam bentuk perilaku. Kemudian ada mampu mensimulasikan bermacam intervensi dan dapat memunculkan perilaku sistem karena adanya intervensi tersebut. Kemudian memungkinkan mensimulasi suatu intervensi yang efeknya dapat berbeda secara dramatik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada perilaku sistem yang dapat merupakan perilaku yang pernah dialami dan teramati atau historis. Kemudian
yaitu mampu menjelaskan mengapa suatu perilaku tertentu dapat terjadi. Nah, dalam hubungannya ini dengan kesahihan atau validity suatu model itu haruslah sesuai atau cocok dengan kenyataan yaitu atau realitas empirik yang ada. Kemudian ada prinsip-prinsip model untuk membuat model sistem dinamis. Yang pertama, ada keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi harus dibedakan dalam model. Lalu adanya struktur stok dan aliran dalam kehidupan nyata harus dapat direpresentasikan di dalam model. Lalu aliran-aliran yang berbeda secara konseptual di dalam model harus dibedakan. Kemudian hanya informasi yang benar-benar tersedia bagi aktor-aktor dalam sistem yang harus digunakan dalam pemodelan keputusannya. Ya, lalu ada struktur kaidah pembuatan keputusan di dalam model adalah sesuai dengan praktek-praktek manajerial dan model haruslah tetap robust atau tegak dalam kondisi-kondisi ekstrim. Kemudian ada pendekatan sistem dinamis. Di sini ada tahapan pendekatannya. Yang pertama adalah mengidentifikasikan dan juga mendefinisikan masalah, kemudian mengkonseptualisasi sistem, lalu membuat formulasi model, lalu ada simulasi dari model, kemudian verifikasi dan validasi, lalu menganalisa kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan. Nah, proses pemodelannya itu terdiri dari yang pertama itu merumuskan masalah dan memilih batasan dunia nyata, kemudian formulasi hipotesis dinamis dengan menetapkan hipotesis berdasarkan teori perilaku terhadap masalahnya, lalu tahap formulasi model simulasi dengan membuat spesifikasi struktur, aturan keputusan, estimasi parameter, dan uji konsistensi dengan tujuan dan batasan yang telah ditetapkan. Lalu pengujian yang meliputi pengujian melalui pembandingan dari model yang dijadikan referensi, lalu evaluasi, kemudian disimulasi dalam sistem dinamis. Di sini analisis model sistem dinamis itu menggunakan analisis model simulasi. Nah, simulasi ini sebagai teknik penunjang keputusan dalam pemodelan yang diartikan sebagai aktivitas di mana pengkaji dapat menarik kesimpulan-kesimpulan tentang perilaku dari suatu sistem itu melalui penelaahan perilaku model yang selaras, di mana hubungan sebab akibatnya itu sama dengan atau seperti yang ada pada sistem sebenarnya. Alat yang digunakan itu adalah stock flow diagram (SFD) sebagai konsep net sentral dalam teori sistem dinamik. Nah, stok merupakan akumulasi atau pengumpulan dan karakteristik keadaan sistem dan pembangkit informasi di mana aksi dan keputusan itu didasarkan. Nah, stok ini itu digabungkan dengan rate atau flow sebagai aliran informasi, sehingga stok ini menjadi sumber ketidakseimbangan dinamik dalam sistem. Nah, simulasi itu dalam analisisnya itu meliputi beberapa garis besar, yaitu yang pertama merumuskan model yang menggambarkan sistem dan proses yang terjadi di dalamnya, kemudian melakukan eksperimen, kemudian menggunakan model dan data untuk memecahkan masalah. Software fencing. Fencing merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Fencing menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpel kausal, causal loop diagram, atau diagram stock and flow diagram. Dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah, keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Title bar melihatkan dua item yang penting, yaitu model fencing yang sedang dibuka dan variabel workbench. Variabel workbench merupakan variabel dalam suatu model yang telah Anda pilih dan ingin Anda dapatkan informasinya yang lebih lanjut. Misalkan, bagaimana perilaku dinamika variabel tersebut. Nah, dalam software fencing itu terdapat beberapa menu. Yang pertama, menu itu terdiri dari menu file, menu edit, menu view, menu model, menu option, menu Windows, menu help, dan yang sering digunakan itu adalah edit, model, option,
Dan yang terakhir adalah help. Yang kedua ada main toolbar. Main toolbar menyediakan tombol-tombol yang umumnya digunakan dalam item menu dan fitur simulasi, terdiri dari new model, open model, save, print, cut, copy, paste, set up a simulation, name the simulation, run a simulation, automatically simulate on chain, sister sim, run reality checks, build windows, open output windows, control panel. Yang ketiga ada build window. Build window lembar kerja digunakan untuk membuat model dalam Pensim PLA. Build window muncul dengan sketch tool untuk membuat sketsa model atau menulis persamaan. Status bar menyediakan tombol-tombol fungsi untuk mengubah dan modifikasi sketsa. Dari fungsi sketch tool ini ada beberapa tools. Yang pertama, lock sketch. Yang kedua, move size, words, and arrow pointer. Variable auxiliary or constant. Box variable level. Arrow, rate, shadow variable, sketch command, delete equation. Yang keempat ada status bar. Status bar memperlihatkan kondisi sketsa dan objek dalam sketsa. Status bar mengandung tombol-tombol untuk mengubah kondisi objek yang dipilih dan memindahkan tampilan view lain dalam berbagai jenis tampilan model. Nah, ada beberapa tools dalam fungsi sketch tool. Pertama, set font on selection bar, set size on selection bar, set bold on selection bar, set italic on selection bar, set underline on selection bar, set strike stroke on selection bar, set color on selection bar, set bold color on selected bar, set surround shape on selected bar, set text position on selection bar, set color on selection arrow, set arrow width on selected arrow, set polarity on selected arrow. Yang kelima ada output window. Output window ditampilkan dengan mengklik pada salah satu tombol analisis tools. Tool analisis. Tool analisis mendapatkan informasi dari model dan menampilkan informasi tersebut dalam suatu jendela sebagai diagram, grafik, teks, bergantung pada perangkat tertentu yang dipilih. Beberapa jendela dapat dibuka secara simultan, bersamaan, dan suatu jendela tertentu dapat ditutup secara sendiri dengan mengklik tombol close pada sudut kiri atas atau sudut kanan atas. Dan seluruh jendela dapat ditutup dengan segera menggunakan item menu Windows, lalu close all output. Terus yang terakhir ada analisis tool. Tool analisis digunakan untuk memperlihatkan informasi tentang variabel workbench, baik tempat atau nilainya dalam model, atau perilakunya dari dataset simulasi. Nah, fungsi analisis tool ini terdiri dari beberapa tools. Ada causes tree, uses tree, loops, document, cause strip, graph, table time, runs compare. Mengklik salah satu fungsi tombol perangkat analisis akan menampilkan suatu jendela baru dengan format keluaran output, kecuali untuk perangkat tabel dan dokumen yang menambah informasi pada beberapa keluaran jendela tabel atau dokumen yang ada. Output suatu perangkat akan tetap muncul dalam layar sampai Anda menghilangkannya dan tidak akan diperbaiki sampai perubahan dibuat pada model. Terus ada control panel. Panel kontrol membolehkan Anda untuk mengubah nilai settingan awal mengatur operasi Pensim PLA, seperti variabel workbench, mana yang dipilih atau dataset yang dimasukkan. Buka panel kontrol dengan mengklik pada tombol kontrol panel di main toolbar atau dengan memilih item menu Windows, lalu kontrol panel. Nah, ada beberapa menu dalam kontrol panel, ada variable selection, time axis, scaling, dataset, dan graphs. File kemudian new model, lalu di initial time kita ketik 2020 dan di final time yaitu 2025. Lalu time stepnya 1 dan kemudian untuk units of time kita ganti dengan year. Klik OK. Selanjutnya kita pilih variabel untuk menuliskan variabel apa saja yang ada di dalam sistem. Kita yang pertama tulis supplier dengan volume pengiriman kecil,
selanjutnya lagi yaitu dengan produksi sosis. Kemudian tambahkan lagi yaitu bahan baku sosis. Kemudian supplier dengan volume pengiriman besar. Nah, selanjutnya kita gunakan move untuk menyesuaikan variabel yang tadi kita ketikkan. Lalu selanjutnya kita pilih arrow untuk menghubungkan antar variabel. Kita sesuaikan. Lalu selanjutnya adalah memilih hubungannya, yaitu adalah pengaruhnya untuk tadi min, kemudian hubungan lagi bahan baku sosis dengan produksi sosis. Kita klik kanan dan hubungannya itu plus, untuk mempengaruhi untuk produksi sosis, nambah. Kemudian yang supplier dengan volume pengiriman besar dan produksi sosis, kita pilih hubungannya juga plus. Di sini tampak supplier volume pengiriman kecil itu berpengaruh ke produksi sosis itu adalah menurun. Kemudian untuk bahan baku sosis dan produksi sosis, kita bisa lihat dia bertambah atau meningkat. Dan kemudian yang terakhir, supplier dengan volume pengiriman besar ke produksi sosis itu bertambah atau meningkat juga. Selanjutnya langsung kita buka model yang seluruhnya. Nah, ini adalah tampilan model yang keseluruhannya dengan beberapa variabel yang tadi sudah diketikkan, seperti supplier dengan volume pengiriman kecil, lalu ada bahan baku sosis, kemudian ada tingkat permintaan sosis, produksi sosis, supplier dengan volume pengiriman besar, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, lalu ada stok sosis, konsumsi sosis, harga sosis, ekspor sosis, dan impor sosis. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan umpan balik antar variabel yang ada di tampilan ini. Di sini juga dapat dilihat ada tanda minus dan juga ada plus. Di sini tanda minus ini menunjukkan bahwa ada terjadi penurunan. Kemudian untuk yang plus itu terjadi peningkatan. Nah, seperti pada supplier dengan volume pengiriman kecil dan juga produksi sosis. Di sini karena supplier yang dengan volume pengirimannya yang kecil, maka produksi sosis secara otomatis akan mengalami penurunan. Sama juga dengan jumlah tenaga kerja ke tingkat permintaan sosis, dia juga mengalami penurunan. Nah, untuk yang plus kita bisa lihat yaitu dari supplier dengan volume pengiriman besar. Di sini karena supplier yang mengirim volumenya itu pengirimannya besar, maka dapat dilihat bahwa produksi sosisnya ini meningkat. Jadi begitu penjelasan sekilas mengenai casual loop diagram dari saya. Terima kasih. Untuk langkah stop flow diagram sama dengan causal loop diagram. Pertamanya, initial time menggunakan 2020, final time-nya 2025, time step-nya 1, lalu unit for time-nya menggunakan year. Lalu oke. Nah, kalau stop flow diagram itu menggunakan level, sedangkan untuk causal loop diagram itu menggunakan variabel. Lalu untuk stop flow diagram itu menggunakan rate dan arrow, tapi kalau causal loop diagram hanya menggunakan arrow saja. Nah, ini ada stop flow diagram dari kelompok 15. Nah,
Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, input, dan penurunan permintaannya, output, dihubungkan oleh rate. Lalu untuk peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan, dihubungkan oleh row, dan penurunan permintaan berhubungan dengan persentase penurunan menggunakan row. Jumlah permintaan berhubungan dengan ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh supplier dengan volume pengiriman besar, supplier dengan volume pengiriman kecil, dan import. Lalu, import dipengaruhi oleh permintaan pasar yang dihubungkan oleh row. Selanjutnya, mengisi equation dengan cara klik equation. Lalu di sini udah putih semua. Kalau misalnya belum diisi equation, maka warnanya akan hitam. Mengisi equation untuk persentase peningkatan. Tipenya konstan, unitnya persen, equationnya 0,5. Nah, ini tergantung data dari penelitian mahasiswa. Untuk penelitian kelompok 5 menggunakan 0,5. Lalu klik OK. Lalu peningkatan permintaan menggunakan tipe auxiliary dengan unit kilogram, equationnya persentase peningkatan dikali 3000. Nah, 3000 ini sesuai dengan data penelitian. Selanjutnya untuk jumlah permintaan menggunakan level, unitnya kilogram. Unit harus sama karena agar hasilnya pun juga sama. Pada grafnya juga dimulai dari titik yang sama. Rumusnya peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan dan initial value-nya adalah 3000. Lalu klik OK. Yang lain juga sama rumusnya, caranya juga sama. Nah, setelah itu kalau sudah selesai kita simulate. Terus ada pesan dataset Juren already exists. Do you want to override it? Lalu klik yes. Nah, untuk mengetahui grafiknya, pilih di blok semua. Lalu klik graph. Nah, di sini merupakan hubungan dari semua variabel. Tetapi pada laporan kali ini hanya variabel ketersediaan bahan baku dan jumlah permintaan, sehingga yang diblok hanya jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku. Lalu klik graph. Nah, ini adalah output dari grafik ketersediaan bahan baku dan jumlah permintaan. Yang warna biru jumlah permintaan dan yang warna merah ketersediaan bahan baku. Nah, ini bersifat konstan. Artinya, jumlah permintaan itu dapat dipenuhi oleh ketersediaan bahan baku. Dimulainya dari titik yang sama karena unitnya tadi sama menggunakan kilogram. Kalau unitnya berbeda, maka titik awalnya tidak akan sama. Nah, selanjutnya mengetahui tabel di blok semua, lalu klik tabel. Nah, di sini dapat diketahui dari time-nya 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, di sini ada import, jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, permintaan pasar, persentase peningkatan, persentase penurunan, supplier dengan volume pengiriman besar, supplier dengan volume pengiriman kecil. Nah, yang dilihat adalah ketersediaan bahan baku. 2021 4.500, 2022 5.700, 2023 6.600, 2024 7.200 dan 2025 7.500. Nah, berikut ini ditampilkan dari output simulasi yang pertama pada software Vensim, model ketersediaan bahan baku sosis. Nah, ini telah dijelaskan pada software Vensim pada bagian running program. Lalu ada grafik ketersediaan bahan baku sosis. Analisanya, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2025, bahwa ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada, dikarenakan adanya jumlah permintaan sosis dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Jadi ininya sama. Awalnya sama-sama dari sini karena unitnya itu sama.
Kalau misalnya unitnya beda, satuannya beda, maka nggak akan seperti ini, nggak akan berasal dari titik yang sama. Nah, lalu selanjutnya ada tabel PET ketersediaan bahan baku sosis. Nah, analisanya pada tahun 2021 ketersediaan bahan baku sosis didapatkan dari rumus ketersediaan bahan baku sosis tahun 2020 ditambah supplier dengan volume pengiriman besar ditambah import dikurangi jumlah permintaan dikurangi supplier dengan volume pengiriman kecil, hasilnya 4.500. Nah, hasil 4.500 ini harus sama dengan hasil yang ada di output baik tahun 2021 4.500 bagian ketersediaan bahan baku harus sama. Andaikan tidak sama, berarti ada sesuatu yang salah, entah itu pada equation atau dalam program software Pensim. Nah, untuk tahun 2022 ketersediaan bahan bakunya 5.700, 2023 ketersediaan bahan bakunya 6.600, 2024 ketersediaan bahan bakunya 7.200 dan ketersediaan bahan baku di tahun 2025 adalah 7.500. Nah, caranya sama seperti pada tahun 2021. Analisa output. Yang pertama, Pensim. Dari hasil output yang didapat dapat diketahui tahun 2021 total ketersediaan bahan baku sosis sebesar 4.500 kg, pada tahun 2022 ketersediaan bahan baku sosis 5.700 kg, 2023 6.600 kg, tahun 2024 7.200 kg, dan tahun 2025 sebesar 7.500 kg. Akibat, dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku dapat memenuhi permintaan. Apabila semua permintaan dapat terpenuhi, maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan konsumen, karena konsumen tidak merasakan kecewa akibat tidak terpenuhinya permintaan. Namun, apabila perusahaan ketersediaan bahan baku tidak dapat memenuhi permintaan, maka akibatnya adalah proses produksi menjadi tidak lancar dan pada akhirnya dapat mengecewakan konsumen dan menghilangkan kepercayaan konsumen. Dengan kondisi perusahaan tersebut yang dapat memenuhi permintaan, maka dapat dilakukan cara untuk mempertahankan agar perusahaan tetap dalam memenuhi permintaan. Cara yang dapat dilakukan adalah melakukan perencanaan agregat planning. Perencanaan agregat ini memberikan gambaran kepada manajemen mengenai kebutuhan terhadap variabel-variabel produksi seperti persediaan material, tenaga kerja, sumber daya lainnya. Gambaran kebutuhan tersebut harus dapat menyajikan jumlah kuantitas dan waktu yang dibutuhkan agar proses produksi dapat berjalan sesuai yang direncanakan.